Saya senang kita bisa kumpul bukan dari satu gereja aja, bukan dari satu gereja doang, tapi dari banyak gereja, banyak daerah, itu luar biasa banget. Oke, sambil mungkin yang lain akan masuk. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang untuk ibu-ibu semua. Jika ibu-ibu bisa meng-on-kan kamera, silakan di-on. Tapi kalau memang keadaan tidak mendukung untuk on kamera, tidak apa-apa untuk off. Tapi kalau bisa di-on-kan semuanya, supaya nanti bisa difoto ya, ibu-ibu ya, teman-teman wanita semuanya. Dan ketika kita nyanyi, ketika firman Tuhan disampaikan, kesaksian disampaikan, saya mohon untuk di-mute layarnya supaya nggak ada delay atau nggak berisik ya. Mari kita naikkan pujian sama-sama di hadapan Tuhan. Sebelum kita akan berdoa, kita akan nyanyikan pujian ini sebagai bentuk syukur kita di hadapan Tuhan bahwa kasih Tuhan itu tidak ada duanya, tidak ternilai dalam kehidupan kita. Dimanapun ibu-ibu berada, mari kita sama-sama naikkan pujian ini. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan diriku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Mari bersama-sama katakan, Kau ku kagumi. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Sekali lagi dengan segenap hati, Kau ku kagumi dalam hati. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Mari kita sembah Tuhan malam ini, angkat suaramu dan sembah Dia. Mari kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan, bersyukur untuk pertolongan Tuhan, pengorbanan Tuhan dalam kehidupan kita. Sampai hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, itu semua karena kasih Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Kalau bukan karena Tuhan yang menolong kita, kalau bukan Tuhan yang mengangkat hidup kita dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, hari ini kita tidak akan pernah memiliki pengharapan yang besar. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih
Haleluya. Terima kasih Yesus, Engkau baik, kasih-Mu besar bagi kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami boleh bersama-sama ada malam hari ini. Itu semua karena kebaikan-Mu yang besar dalam hidup kami. Terima kasih untuk wanita-wanita-Mu dimanapun mereka berada malam hari ini. Kami percaya melalui pertemuan online kami ini ya Tuhan. Meskipun kami terbatas, kami tidak bertemu secara fisik. Tapi kami percaya hadirat Tuhan ada pada malam hari ini. Melalui kesaksian, melalui firman Tuhan yang akan disampaikan. Kami percaya kuasa-Mu ya Roh Kudus dinyatakan dalam kehidupan kami semuanya. Kami yang sedang mengalami pergumulan masalah atau sakit penyakit, kami percaya kami akan diberikan kelepasan, pembebasan daripada Tuhan. Hadirat-Mu boleh dinyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kau mengurapi hamba-hamba-Mu yang akan melayani. Kau mengurapi kami semuanya. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Kita akan langsung dengarkan kesaksian yang akan disampaikan oleh ini sahabat saya, Ibu Marisa. Namun sebelumnya selamat datang yang baru bergabung bersama kami. Selamat datang. Kalau tidak keberatan boleh dinyalakan kameranya. Tapi kalau keadaan tidak mendukung juga tidak masalah, tidak apa-apa. Selamat datang Ibu Ketua WBI Graha Pena. Selamat datang Ibu Nancy, selamat datang juga untuk Ibu Siska, dan semuanya yang baru bergabung, Tante Yeni, Tuhan berkati. Kita akan dengarkan kesaksian dari Ibu Marisa. Saya bersyukur melihat kehidupannya sampai hari ini Tuhan begitu baik dalam kehidupannya dan keluarganya. Tuhan pakai dia melalui perjalanan hidupnya, melalui kesaksian hidupnya yang luar biasa. Silakan. Terima kasih Bu Rani. Sama-sama. Shalom. Shalom. Puji Tuhan kalau saya ada di sini, saya bisa menyampaikan sebuah kesaksian. Semua karena God's grace, semua karena kemurahan Tuhan. Karena beberapa bulan sebelumnya adalah masa-masa terberat bagi kami seluruh keluarga kami. Jadi bukan hanya saya, bukan hanya keluarga inti saya. Jadi sebagai perkenalan, saya seorang guru, saya juga baru menikah sekitar 4 tahun ya benar 4 tahun, dan kami telah dikaruniai satu buah anak laki-laki, Kenneth, dan saat ini dia 3 tahun, masih 3 tahun, dan beberapa bulan lalu, yaitu tepatnya pada Januari. Jadi kayaknya kita udah tahu we are in the middle of the pandemic. Kita di tengah-tengah pandemik. Kalau di pandemik biasanya apalagi yang punya anak kecil biasanya shield-nya atau perisainya lebih tebal katanya. Katanya lebih berjaga-jaga. Itu yang saya lakukan. Anda mau tanya disinfektan apa saya punya di rumah. Anda mau tanya masker jenis apa, dari Sensi sampai yang dari yang mana yang paling murah, dari yang paling mahal saya punya kayaknya. Jadi semuanya protection apa aja saya beli. Mau namanya itu vitamin, mau apa itu, oke, ambil beli. Mau berapa harganya, oke, ambil beli, ayo beli, gitu-gituin katanya. Nah, nah, lagi kali nggak mandi kali. Oke. Nah, jadi saya mau cerita. Tunggu, ini Ibu. Halo, shalom Ibu Siska. Waktu itu di-mute ya. Terima kasih. Thank you. Oke, jadi waktu itu terjadi sekitaran
Januari akhir, minggu terakhir Januari tiba-tiba sebelum itu mertua perempuan saya, mama mertua saya sakit, memang sudah beberapa minggu dan beberapa minggu itu sakit. Jadi tapi kita nggak mikir itu COVID. Jadi kita nggak mikir itu COVID. Tapi setelah kayaknya dia nggak udah minum obatnya, long short story, jadi dia memang penyakitan, jadi punya banyak riwayat penyakit. Jadi ada beberapa riwayat penyakit. Jadi yang kita pikir, oh mungkin hanya drop biasa. Tapi setelah itu ternyata lama kelamaan tidak sembuh sampai akhirnya kita pergi ke klinik dekat rumah dan dari antigen. Di antigen itu suami saya yang ngantar. Ada kedua orang tua mertua saya, yaitu papa mertua dan mama mertua, dan juga suami saya. Pas mereka antigen, ternyata mama mertua dan suami saya positif. Hanya papa mertua saya yang negatif. Wah, ini masih sakit banget nih di sini nih. Ya. Ini nih di sini. Shalom Bu Siska, mungkin bisa tolong di mute sebentar Bu. Oke, thank you Bu. Aduh, kenapa saya nggak di mute? Oke. Jadi waktu itu intinya mereka positif, mama mertua saya langsung dibawa ke rumah sakit. Suami saya isolasi mandiri di rumah depan. Jadi puji Tuhannya kita ada rumah depan-depanan sama di samping adanya. Jadi dia isolasi mandiri di lantai 2. Dia isolasi sendiri di lantai 2. Tapi ternyata bukan cuma sampai di situ. Beberapa minggu kemudian ketahuan papa mertua saya setelah di swab. Oke. Ya, shalom. Bentar ya Bu Marisa. Ibu-ibu, saya mohon untuk di mute ya, di mute sebentar. Ya, di mute sebentar. Oke. Jadi selama ibadah minta tolong untuk di mute. Terima kasih banyak ibu-ibu. Terima kasih. Oke. Ya, thank you. Nah, saya lanjutkan. Oke, jadi setelah diswab ternyata papa mertua saya kemarin antigen. Setelah diswab papa mertua saya dan adik ipar saya positif. Setelah mereka positif, mereka pun melakukan isolasi mandiri. Dan saya diswab sama anak saya 3 tahun ya, dia diswab PCR. Dan juga it's not easy, benar-benar nggak gampang buat kami. Apalagi orang tua ngelihat anak diswab kayaknya bukan dia yang kesakitan, kita yang benar-benar sakit gitu ya, nangis lebih kenceng mamanya daripada anaknya. Nah, waktu itu semuanya kayak sangat berat gitu. Sampai akhirnya waktu itu saya ingat sekali tanggal 5 Februari. Tanggal 5 Februari ulang tahun anak saya nih ketiga, pas banget ketiga. Wah, kita udah seneng nih di rumah, kita bikin acara kecil-kecilan walaupun omanya ada di rumah sakit, papanya lagi isolasi depan, tapi kita pengen ada sesuatu buat si Ken. Kita cuma buat acara kecil-kecilan dengan kakak saya. Tiba-tiba setelah acara jam 6 sore tiba-tiba ditelepon mertua saya meninggal. Wah, benar-benar shock yang benar-benar down sekali saya waktu saat itu. Sebelumnya saya sudah diswab ya, negatif. Saya down, saya benar-benar nangis seharian, kayak semalaman. Saya nangis semalaman itu. Dan benar-benar mempertanyakan, why God, why? Kenapa ini kayaknya silih berganti kok nggak habis-habis ya? Apa nggak cukup 2 orang, 4 orang? Kok sekarang meninggal? Nah, ini kenapa? Dan akhirnya mulai mempertanyakan hal-hal yang kenapa kok bisa sampai di kita? Kan kita kan udah coba sebaik kita doa kok, kita juga tetap protokol kesehatan, kok Tuhan izinin ini, kok Tuhan bisa sih ngizinin ini ke keluarga kita. Setelah itu memang kami di posisi yang terendah, the lowest point di keluarga kita saat itu. Terus saya ngerasa down, mulai demam. Saya mulai demam, tapi saya sudah swab ya negatif. Saya mulai demam, kok mulai aneh nih. Tiba-tiba saya makan, kok nggak berasa. Saya nyium, wah nggak kecium. Wah ini there's something wrong ini, pasti ada yang salah. Pokoknya ternyata malam juga waktu saya tahu saya nggak bisa nyium,
kakak saya langsung ngambil anak saya, langsung dibawa ke Tangerang. Jadi langsung dipisahin. Dan saat kami dipisahin di situ, lebih berat lagi. Saya mikir, kok saya udah, kayaknya saya feelingnya udah positif, saya dipisahin sama anak, saya pisah sama suami, saya pokoknya bener-bener, wow, kenapa kok nggak habis-habisnya? Udah cukup dong Tuhan, cukup dong, udah gitu dong, udah gitu. As a human, sebagai manusia, saya pikir, aduh, ini kok bisa gini banget gitu. Tapi terus-terusan, akhirnya long short story, saya dirawat ke Wisma Atlet. Saya minta dirawat di Wisma Atlet, saya nggak mau di rumah. Saya nggak mau di rumah karena saya lumayan bergejala. Bukan hanya OTG. Jadi saya ngalamin sakit kepala yang hebat sekali. Saya ngalamin yang saya nggak bisa bangun sama sekali. Saya benar-benar nggak bisa makan. Saya benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain. Dan saya pikir, ya udahlah, mungkin I don't know gimana. Tapi di saat itu ada satu hal yang ada di hati saya. Buat apa mempertanyakan? Kalau emang Tuhan mau melakukan sesuatu, pasti Dia punya alasan. Walaupun kita nggak perlu tahu apa alasan Tuhan sebenarnya. Di titik itu sebenarnya itu berat. Tapi untuk menerima semua kejadian tanpa mempertanyakan alasan kenapa Tuhan, itu lebih berat lagi sebenarnya. Jadi kalau kita ngelihat mungkin di atas bumi, di bawah bumi ada bumi, di atas langit ada langit. Mungkin yang lebih buruk dari saya ada, lebih parah dari saya banyak. Saya nggak bisa ngelihat sampai detik sekarang, kita nggak bisa ke kuburan mama mertua saya karena di situ juga ditandain kalau Anda tidak mau berakhir di sini, jangan ke sini dulu sebelum selesai pandemik. Kita nggak bisa ke sana. Jadi saya lihat ada beberapa teman saya yang juga kehilangan orang tua, tapi mereka masih bisa kayak buat acara, mereka masih bisa untuk datengin, pegang orang-orang yang dikasihi yang meninggal. Dan itu terberat sekali karena walaupun suami saya, semua kami tidak bisa melihat mama mertua saya waktu itu, dan kami tidak bisa sentuh, kami tidak bisa datang, kami nggak bisa ngapa-ngapain. Bahkan kita hanya dikirimin foto dari perawat. Ini foto-foto terakhirnya. Jadi itu benar-benar shock buat keluarga kami besar kami. Sampai akhirnya saya buka di kitab Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Di saat mereka masuk ke dalam perapian, yang memberkati saya, yang benar-benar memberkati, sampai Sadrak, Mesak, dan Abednego itu bilang gini, sekalipun Allah yang kami sembah tidak menolong kami akan tetap menyembah Tuhan. Wow, that's really, wow, kayak yes God, apapun itu, Allah nggak mau tolong saya, Allah nggak mau tolong keluarga saya, it's okay, kami nggak apa-apa, kami tetap sembah Tuhan. Bukan berarti kami tinggalin Tuhan, enggak loh, kami tetap sembah Tuhan. Mau apapun itu, kita sembah Tuhan. Mau nggak ada jawaban, mau nggak ada pertolongan, mau nggak ada jalan di depan, kami mau tetap sembah Tuhan. Jadi saya dipisahin dari anak, saya dipisahin dari suami, saya sendirian di Wisma Atlet, saya benar-benar sendiri, saya benar-benar mengalami perawatan dengan kayaknya lebih sakit ngelihat anak nangis, kangen daripada sakit COVID-nya. Kayaknya yang ibu-ibu punya anak kayaknya mengerti ya, gimana rasanya. Jadi benar-benar 2 minggu itu nggak bisa lihat, sampai akhirnya besok saya harus swab lagi untuk menentukan saya mau pulang atau tidak. Di situ saya udah pegang, Tuhan, saya positif, saya nggak apa-apa, saya tetap sembah Tuhan, saya nggak mau kecewa, saya negatif, puji Tuhan. Sampai akhirnya saya dapat kabar, saya negatif, jadi saya boleh pulang, saya boleh berkumpul kembali dengan keluarga. Dan di situ satu hal yang kami tahu, perlindungan kita nggak bisa dari mana aja, hanya dari Tuhan. Itu yang kita dapat, keluarga kita. Mau kita kayak bagaimanapun, dan mau sedisiplin apa kita buat ngejaga kita hanya manusia biasa. Ada satu kekuatan yang mungkin lebih dari kita, yaitu Tuhan. Dan itu yang seringkali kita lupa. Kekhawatiran kita, ketakutan kita melebihi segala sesuatu, yang sampai akhirnya menutupi kedahsyatan Tuhan yang seharusnya yang bisa jadi dalam kehidupan kita.
Yes. Jadi kita keluarga kita fellowship sama-sama, kita tetap ada jam doa, kita tetap ada mesbah keluarga. Tapi sebenarnya kita lupa bahwa kita menaruh kekhawatiran, ketakutan kita lebih daripada Tuhan. Sampai akhirnya kejadian ini benar-benar membuat keluarga kami sampai pikir our shield atau perisai kita yang paling penting itu hanya Tuhan. Nggak bisa yang lain-lain, hanya Tuhan. Dan di sini juga kita belajar, keluarga kita belajar, mau sesulit apapun, mau tidak ada jawaban pun dari Tuhan, mau di depan pun jurang, di depan sana, walaupun Tuhan tidak tolong, tidak boleh kecewa. Walaupun tidak diberi jawaban, tidak boleh ada kecewa. Tapi walaupun situasi kayaknya mempertanyakan, kok bisa sih mertua saya tiba-tiba meninggal, kita nggak bisa lihat, kita nggak bisa pegang, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Acara 40 tahunan aja, terima kasih buat dari tim Pak Gem, Hugem, Pak Andris dan Bu Rani, yang kita hanya bisa bikin virtual online aja. Yang kita nggak bisa ketemu saudara-saudara, kita nggak bisa umumin kalau mertua kita meninggal. Bahkan ada some point yang tetangga-tetangga yang kayaknya kena COVID ya, udah sana-sana jalan-jalan, jangan deket-deket, it's okay. Tapi buat kita sekarang, it's okay, kita nggak apa-apa, kita nggak akan ngecewa, mau perlakuan orang, mau pakai gimana, we have our God. Mau tidak ada jawaban, mau bagaimanapun di depan kita tetap percaya bahwa Tuhan yang pegang. Nah, sekarang lewat kejadian ini, jujur keluarga kita lebih kuat, nggak takut lagi, kita mau keluar aja, kita yang penting kita udah doa, protokol kesehatan, we surrender itu, all to God. Jadi kita nggak sampai benar-benar kayak kemarin, benar-benar sampai, wah saya benar-benar sampai mesti, bagaimanapun caranya, mau bagaimanapun, sampai saya lupa kalau perisai satu-satunya itu adalah Tuhan. Dan semoga kesaksian ini memberkati, semoga ini dapat menjadi berkat bagi ibu-ibu sekalian, buat teman-teman dan juga buat semuanya yang ada di sini. Terima kasih buat kesempatan juga buat Ibu Gembala, Ibu Rani yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk share, untuk sharing ini ke semuanya di tempat ini. Terima kasih. Terima kasih. Boleh kasih tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan dari rumah saja, Ibu-ibu. Haleluya. Saya pribadi tuh sangat diberkati banget sama kesaksian ya, pengalaman yang dialami oleh sahabat saya ini. Waktu dia lagi benar-benar berjuang dengan COVID, kayaknya hampir tiap hari deh kirim teks ya. Ya betul. Sama Marisa, gimana kabarnya? Karena kalau satu keluarga cuma 1-2 orang kena COVID ya mungkin ya, tapi ini satu keluarga gitu. Dan mama mertuanya akhirnya pulang kembali gitu ya, dipanggil Tuhan selamanya. Dan saya bisa ngerasain gimana beratnya itu perjuangan yang harus dia alami gitu ya, apalagi dia pisah dengan anaknya. Tapi sampai hari ini dia tetap ada, dia tetap jadi berkat buat orang lain. Itu luar biasa, Tuhan begitu baik dalam kehidupan. Saya tetap subur kan, setelah COVID malah tambah subur ya Kak ya. Buktinya ya, bukti penyertaan Tuhan salah satunya itu tetap subur. Tetap harus kondisi, katanya disuruh makan terus. Biar imunnya naik ya. Biar imun naik. Oke, makasih banyak buat Marisa. Saya percaya kesaksian ini jadi berkat. Amin. Jadi benar, bukan karena kita hebat jaga diri, bukan karena kita sangat bersih, sangat resik gitu ya. Tapi semua itu karena kasih Tuhan, karena perlindungan Tuhan. Kalau Tuhan masih kasih kita kesempatan ada sampai hari ini, itu berarti kita masih dikasih kesempatan untuk benar-benar bisa menyenangkan hati Tuhan. Amin. Dan berkat untuk sesama kita. Sekali lagi boleh kasih tepuk tangan ibu-ibu dari rumah. Haleluya. Kita langsung dengarkan kebenaran firman Tuhan. Tidak usah berlama-lama lagi. Firman Tuhan yang akan disampaikan oleh one of my favorite women pastor. Setiap kali dia khotbah selalu berapi-api dan membangkitkan semangat untuk setiap orang yang mendengarnya. Saya bersyukur bisa mengenal Ibu Deborah. Dan sebelumnya saya mau perkenalkan bukunya. Mungkin ini nggak terlalu jelas ya, tapi nanti Ibu Deborah udah janji akan bagi 10 buku ya Bu.
10 buku untuk ibu-ibu yang tadi join di awal. Join pertama kali 10 buku. Kehidupannya dan kesaksiannya sungguh luar biasa. Perjalanan hidupnya luar biasa dan begitu dahsyat kebaikan Tuhan melalui kehidupannya sampai sekarang. Ibu Deborah terus menjalankan pelayanan, menjadi berkat, dan dia melayani di bawah naungan Pondok Daud Ministry, juga Christ in Marketplace ya, CIM Ministry. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Pastor Deborah Gunawan. Baik, kita berdoa dulu ya. Yuk kita sama-sama kita berdoa. Bapak, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Kalau malam hari ini kembali kami boleh bersama-sama ambil bagian untuk bergabung Tuhan melalui acara ini Tuhan. Terima kasih kami boleh bersukacita menyambut firman Tuhan yang sebentar kami akan mendengar Tuhan. Bicara di dalam loh hati kami yang terdalam dan biarlah Roh Kudus menerjemahkan lebih dalam lagi dalam setiap pemikiran kami yang sangat terbatas ini, supaya kami mengerti maksud Tuhan di malam hari ini. Karena segala puji, hormat, kemuliaan buat nama Yesus. Dan semua yang percaya katakan, amin. Haleluya. Yes, shalom ya teman-teman. Sebentar ya, saya akan buka dulu. Oke, sebentar. Ya, sebentar ya. Oke. Cukup jelas kah? Cukup jelas ya? Ya, Bu. Ada ya, Ibu-ibu ya? Ya, oke. Saya persiapkan ini beberapa hari yang lalu, Saudara ya. Jadi saya percaya ini pun menjadi berkat buat saya ya hari ini. Temanya hari ini kebangkitan Yesus membawa harapan dan perubahan bagi setiap kita yang percaya kepada Dia. Katakan amin, angkat tangannya yang katakan amin, yang percaya. Wow, dahsyat. Saudaraku, Kristus sudah bangkit. Katakan haleluya. Haleluya. Katakan haleluya. Amin. Haleluya. Ini adalah kabar baik, Saudara. Ini adalah berita sukacita. Bukan hanya bagi orang percaya saja seperti saya dan saudara hari ini, tapi juga kabar baik bagi dunia dimanapun mereka berada, gitu saudara ya. Nah, kebangkitan Yesus itu fakta, saudara ya. Fakta sejarah, bukan dongeng, bukan rekayasa, saudara ya. Fakta yang tidak terbantahkan oleh siapapun juga. Kenapa? Karena membawa harapan dan perubahan dalam hidup kita semua orang-orang yang percaya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, merayakan Paskah, saudara, merayakan kebangkitan Tuhan Yesus, saudara ya. Saat ini di mana karya keselamatan Tuhan Yesus itu menjadi sangat sempurna, saudara, melalui kematiannya. Ini yang membedakan, ini melalui kematian dan kebangkitannya. Ini yang membedakan kita dari iman di luar kekristenan, saudara ya. Yang membedakan adalah kebangkitan, ya kehidupan. Ya, kita punya Tuhan itu bangkit, saudara. Saudara harus percaya, jangan sampai kau ragu, ya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Paskah ini bukan sebuah peringatan kebangkitan Dewa Tamus yang disebut Istar yang turun katanya dari bulan dalam bentuk telur, bukan. Paskah juga bukan merayakan peringatan akan terlepasnya bangsa Israel dari perbudakan bangsa Mesir, bukan, saudara. Tapi Paskah memperingatkan kemenangan. Katakan kemenangan. Kemenangan siapa? Kemenangan Yesus, saudara. Atas maut, atas kematian. Ya, kematian dosa, saudara. Atas penyakit, saudara ya. Saudara ingat, Yesus dihukum cambuk, saudara. Menurut hukum Roma 40 kurang 1, yaitu 39 kali cambukan. Artinya 39 penyakit sudah ditanggung Tuhan Yesus. Mungkin lebih, saudara. Ya, mungkin Yesus dicambuk lebih dari 39 kali, saudara ya. Bahkan saudaraku, ya, Paskah memperingati saudara kemenangan atas setiap pergumulan masalah yang dihadapi. Yang tadi sudah dikatakan oleh Marisa, ya, Marisa harus berkemenangan sekalipun engkau sudah mengalami masalah dan kau menang, ya. Dan Paskah juga memperingati kemenangan atas apa? Ketakutan. Saudara bayangkan 7,7 miliar penduduk dunia mengalami ketakutan yang dahsyat karena apa? Karena COVID-19 ini, saudara. Kenapa? Ya mematikan. Ya, mematikan, saudara. Bahkan
Menurut survei saudara 5 April kemarin saudara ya, di Indonesia ada 1.537.967 orang yang terinfeksi saudara ya. Dan itu sudah menurun sejak adanya vaksin ya, sudah mulai menurun. Sehari sudah mulai 3.700 sekian. Biasanya 6.000, 8.000, 10.000 saudara. Hampir semua negara saudara itu tergoncang ekonominya. Jelas, teman-teman saya banyak pengusaha, tergoncang ekonominya saudara ya. Tetapi saudaraku, di Indonesia, nah ini dia. Puji Tuhan saudara, resesi yang dialami Indonesia diperkirakan saudara tidak akan sedalam negara-negara lain. Seperti misalnya India, ada Filipina, ada Malaysia, ada Thailand, ada Singapura, ada negara-negara maju di kawasan Eropa dan Amerika. Kenapa tidak sedalam negara-negara lain resesi di Indonesia? Karena ada saudara dan saya yang berdiri dan berdoa bagi bangsa Indonesia. Tepuk tangan buat saudara. Wow, dahsyat saudaraku ya. Saudaraku, kitab suci berkata bahwa dunia ini sementara, ya nggak ada yang abadi, saudara. Semua bisa berubah dalam sekejap. Apakah masih ada yang terlena dengan kekayaan? Wow, nggak ada, saudara ya. Dan sekali lagi, saudara, Paskah bukan hanya memperingati kemenangan saja, tapi Paskah juga memperingati bebasnya orang-orang percaya dari perbudakan dosa. Amin, saudaraku. Ya, kebangkitan Yesus itu membangkitkan manusia yang lemah, membangkitkan manusia yang susah, ya, membangkitkan manusia yang miskin, membangkitkan manusia yang tertindas, membangkitkan manusia yang menderita, saudara. Secara kuantitas, saudara, dan secara kualitas, memang kaum perempuan seperti kita, ya, tergolong manusia yang dikatakan lemah, tergolong dikatakan manusia yang susah, manusia yang miskin, manusia yang tertindas, manusia yang menderita. Katakan itu bukan saya, katakan itu bukan wanita yang dikatakan tadi saudara ya. Amin, saudara, ada wanita-wanita hebatnya Tuhan yang mampu berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Tepuk tangan buat saudara. Haleluya saudara ya. Nah, hari ini saudara ada berita sukacita yang besar ya. Ada berita sukacita yang besar ya. Mari kita lihat saudaraku. Lihat saudaraku, ada peran, saudara perhatikan baik-baik, ada peran perempuan-perempuan dalam peristiwa kebangkitan Yesus yang membawa harapan dan perubahan. Saudara ya, mari kita lihat saudara, boleh Bu Rani boleh baca Matius 28 ayat 1, silakan. Boleh di unmute Bu Rani? Oke. Silakan dibaca. Matius 28 ayat 1. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Amin. Terima kasih. Maka terjadi saudaraku di sini. Oke, saudaraku, peran perempuan-perempuan dalam peristiwa kebangkitan Yesus nggak main-main, saudara. Sangat diperhitungkan oleh Tuhan. Ya, saudaraku, apa saja perannya, saudara? Dan ini menjadi peran kita juga sekarang, saudara ya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan dikatakan di Matius 28 ayat 1, setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain. Setelah 36 jam, saudara ya. Setelah 36 jam, wanita-wanita ini, saudara, yang pertama adalah dia punya inisiatif. Ya, dia mau menengok kuburnya Yesus, saudara. Ya, mereka bangun pagi-pagi mencari Tuhan. Saudaraku, kita adalah wanita-wanitanya Allah. Kita wanita-wanita hebatnya Allah, harus punya inisiatif, saudara ya. Saudara ingat murid-murid Tuhan Yesus yang laki-laki masih merasa kehilangan, masih merasa ketakutan. Mereka masih trauma dengan peristiwa-peristiwa penyalipan dan kematian Yesus. Betul ya saudara? Tapi apa yang terjadi pada wanita-wanita itu? Dikatakan wanita-wanita itu, saudara. Ada Maria Magdalena. Dikatakan di 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ada Maria Magdalena. Ada Maria ibunya Yakobus, saudara ya. Ada Salome, ada Yohana dikatakan. Mungkin juga saudara ada Maria ibunya Yesus. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama peran wanita saudara dalam kebangkitan Kristus
Yaitu di sini dikatakan bahwa wanita-wanita itu punya inisiatif terlebih dahulu, saudara ya. Tidak seperti murid-murid Yesus yang lain bersikap lebih pasif. Tapi wanita-wanita ini cukup aktif, saudara ya. Ya, dia punya inisiatif untuk datang mau menengok kuburnya Yesus, saudara. Kemudian wanita-wanita itu lebih lebih cepat bangun pagi-pagi benar, menyingsing fajar. Saudaraku, hal ini patut kita contoh. Bagaimana kita harus bangun pagi untuk mencari Tuhan. Tadi dikatakan oleh Ibu Marisa bahwa Ibu Marisa sudah membangun mesbah doa dan sebagainya, saudara ya. Saudara, Tuhan ingatkan kepada saya, saudara, jangan kita menunda-nunda waktu lagi. Segera, saudara, kita ini untuk datang mencari Tuhan. Justru di masa pandemi ini kita harus semakin mendekat, melekat, makin akrab sama Tuhan. Amin, saudaraku. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, segeralah cari Tuhan dalam kehidupanmu. Bahkan firman Tuhan dikatakan di Yakobus 4 ayat 8a berkata, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu, saudara. Melakukan satu keintiman dengan Tuhan, ya, akrab dengan Tuhan. Mari kita merapat dengan Tuhan, kita mesra dengan Tuhan. Ada perasaan ingin memiliki selamanya kepada Tuhan, ada perasaan ingin dekat terus sama Tuhan, saudaraku. Mari tempatkan, saudaraku, Tuhan sebagai prioritas utama dalam kehidupan saudara. Ya, jika saudara ingin mendekat kepada Tuhan dan Tuhan mendekat kepada saudara, maka saudara harus berusaha keras. Untuk apa? Ya, cari Dia. Ingat, ada berkat lebih loh bagi orang yang bersegera mencari Tuhan. Amin, saudaraku. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bersegeralah ibu-ibu mengerjakan tugasmu sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, sebagai seorang pendoa syafaat. Mungkin saudara tiang doa bagi keluarga. Bersegeralah saudara melakukan tanggung jawabmu yang Tuhan percayakan sebagai ibu rumah tangga tadi, sebagai pekerja mungkin, sebagai pengusaha dan sebagainya, sebagai hamba Tuhan dan sebagainya, saudara. Mari bersegera mencari Tuhan, ya, bersegera berdoa, saudara. Bersegera ada 5, kalau saya selalu ingatkan 5 hal, saudara. Keselamatan itu nggak bisa dibeli dengan uang, dengan cian, dengan money, dengan hepeng. Keselamatan itu kita dapat ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Kita mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Betul ya, saudara ya? Dan saya ingatkan lagi satu hal bahwa keselamatan yang Tuhan kasih kepada saudara itu harus dipertahankan, harus dipelihara. Caranya 5, saudara. Doa, firman, pujian, penyembahan, kesaksian iman. Katakan 5, saudara. Doa, firman, pujian, penyembahan, dan kesaksian iman. Pelihara keselamatan yang Tuhan sudah beri kepada saudara. Amin, saudaraku. Nah, mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa kita harus mencari Tuhan? Mengapa kita harus punya inisiatif ngajakin suami, yuk doa, yuk anak-anak yuk doa. Kenapa kita harus mencari Tuhan? Kenapa, saudara? Mari kita lihat, saudaraku. Ya, kita memang butuh Tuhan. Saudara ingat Nabi sekaliber Daniel aja masih perlu Tuhan loh, saudara. Ya. Bahkan saudaraku, kita harus mencari Tuhan karena memang Tuhan menghendaki kita mencari Dia. Tuhan sudah memilih kita, bukan? Ya. Jadi Tuhan menghendaki kita ini memang datang berseru kepada Dia, saudara. Bahkan di dalam Lukas 18 ayat 1 dikatakan apa? Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Datang berdoa, bersujud di bawah kaki Tuhan. Kita harus berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, saudara. Ya, kita perlu firman, kita perlu Tuhan, kita perlu doa, saudara. Dan mengapa kita harus mencari Tuhan, saudara? Ya, supaya saudara makin kenal Dia. Saudaraku, dalam firman Tuhan, kalau kita nggak mengenal kebenaran firman Tuhan, kita seperti orang BODO. Atau BODO bodoh, saudara. Nggak ngerti apa-apa, saudara ya. Tapi hikmat Tuhan itu menjadikan kita menjadi pandai. Ya, untuk itu saudaraku, saya bersyukur kepada Tuhan.
ya bahwa wanita-wanita seperti Maria Magdalena dan teman-temannya berinisiatif terlebih dahulu, saudara, daripada pria-pria yang pasif, saudara ya. Dia berinisiatif untuk menengok kuburnya Yesus. Mari kita lihat yang kedua. Ya, ini ada tipsnya buat saudara, ya. Mungkin saudara ada yang udah pernah dengar, saudara. Ini tips buat saudara kalau mencari Tuhan itu atau berdoa jangan sekali-sekali saja, saudara ya. Mari kita lihat. Doa itu tidak boleh apa kata saudara? Nggak boleh part-time. Doa itu tidak boleh sometime, saudara ya. Doa itu apa-apa lagi no time. Jangan, saudara ya. Harus apa, saudara? On time. Betul ya? Mesti apa? Full time. Kalau bisa apa doa itu? Overtime. Karena kita bisa dipanggil Tuhan kapan, saudara? Anytime. Benar ya, saudara ya? Di sini ada yang suka dengan binatang anjing, ada suka dengan binatang kucing. Nah, saudara, ajarin kucing dan anjingnya berdoa. Saudara perhatikan gambar ini, luar biasa ini ya. Anak ini mengajarkan peliharaannya untuk berdoa, saudara. Tanpa saya sadari ternyata kucingnya juga ikut doa. Itu bukan tidur loh, saudara. Berdoa, saudara. Tapi lihat kalau majikannya saudara yang malas, ya, malas seperti ini, saudara. Dia peliharaannya pun ikut malas juga, saudara ya. Jadi sekali lagi kalau saudara mencari Tuhan, ya seperti anak ini saudara, maka seluruh isi rumahmu juga mencari Tuhan. Katakan amin. Mari saudara kita lihat lagi berikutnya, saudara. Ini yang kedua, saudara. Ya, peranan kita, saudara, sebagai anak-anak Tuhan, wanita-wanita ilahinya Tuhan, wanita-wanita hebatnya Tuhan, seperti dalam firman Tuhan tadi, ya, harus mau bayar harga, saudara. Ya, di Lukas 24 ayat yang pertama, Bu Rani boleh baca lagi, silakan Bu Rani. Ya, di unmute. Oke, silakan. Geser dulu. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Yes, mereka mau bayar harga loh, saudara. Ya, wanita-wanita ini tidak hanya atau tidak tangan dengan tangan kosong, tidak. Dia ingat pada waktu Yesus disalibkan dan diturunkan, dan pada waktu itu saudara sudah menjelang malam. Kemudian saudara, apa yang terjadi, saudara? Itu nggak ada kesempatan saudara untuk merempah-rempahi tubuhnya Yesus. Maka wanita-wanita ini punya inisiatif tadi pergi ke menengok kuburan Yesus dengan membawa sesuatu. Ini harganya cukup mahal loh, saudara ya. Dia membawa rempah-rempah untuk merempahi tubuh Yesus. Apa yang kau bawa kepada Tuhan? Ya, jiwa-jiwa baru buat Tuhan. Saudara, untuk mendapatkan jiwa baru untuk Tuhan, itu nggak main-main. Sekali lagi tanya Bu Rani, tanya Pastor Andris, saudara, penginjilan itu mahal ya, Bu? Betul ya, saudara ya? Untuk kita terbang ke Kalimantan aja butuh money, hepeng, saudara. Butuh berkat nih, saudara ya. Nah, itu bayar harganya luar biasa, saudara ya. Waktu, tenaga, pikiran. Saya sudah 25 tahun lebih pelayanan misi, saudara. Jadi sebenarnya saya sudah seluruh Indonesia saya sudah datang, saudara, pelayanan di daerah-daerah terpencil khususnya ya, saudara ya. Itu nggak main-main, saudara. Waktu, tenaga, pikiran kita, semua uang kita, saudara, materi kan. Kita datang kalau pelayanan ke daerah itu, saudara, kita tuh bagaikan kayak center kelas, saudara. Nggak mungkin kita minta tiket pesawat sama mereka orang-orang yang di daerah. Betul ya, Bu ya? Nggak mungkin kan kita juga minta PK kepada mereka. No. Justru kalau Tuhan suruh kita pelayanan di sana, kalau Tuhan yang suruh, saudara, dia yang siapkan, dia yang sediakan. Dan tim kami, saudara, di Pondok Daud ini kita sudah pelayanan 25 tahun pelayanan misi. Dan ini terakhir kami sebenarnya mau ke Sumba, saudara ya. Tapi karena terjadi seperti ini, Sumba sekarang ini lagi terjadi banjir besar, saudaraku. Dan sebelum pandemi juga kita udah mau ke sana, tapi adanya pandemi dan sebagainya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, wanita-wanita ini, saudara, pergi ke kubur Yesus membawa rempah-rempah yang cukup mahal, saudara ya. Wangi-wangian yang cukup mahal dia korbankan itu buat Tuhan. Apa yang kau korbankan untuk Tuhan? Apakah ada keluargamu yang belum mengenal Tuhan? Apakah engkau sudah memberitakan Injil keselamatan buat mereka? Coba saudara mulai sekarang di list satu-satu, kira-kira siapa nih
targetnya yang mana nih? Domba-domba yang akan kira-kira saya akan beritakan Injil yang mana? Saudara mulai ada target 1 bulan ini siapa? Bulan siapa? Bulan ketiga siapa? Amin, saudaraku. Ya, ada yang dibayar ya tadi saudara harus kuat-kuat saudara ya untuk doanya saudara, karena pasti saudara akan ditolak dan sebagainya. Mungkin saudara juga akan diusir dan sebagainya. Siap-siap saja saudara. Kalau kau mencintai Tuhan, lakukan itu. Oke. Berikutnya saudara, memiliki keberanian. Silakan Bu Rani, ayat yang kedua saudara ya. Mari silakan. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Ini menarik saudara ya. Di dalam 4 Injil ini, hanya di Matius 28 ini yang tertulis bahwa malaikat itu menduduki batu itu saudara ya. Jadi datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya saudara. Saudara bayangkan ya. Saudara bodyguard atau mereka pengawal-pengawal yang gagah perkasa saudara ya. Begitu malaikat datang, wow, terang menyilaukan. Ya silomen kata gitu saudara ya. Ya mereka ketakutan dan luar biasa saudara. Rupanya bukan hanya dia saja yang ketakutan, semua orang juga ketakutan sebelumnya saudara ya. Tapi mari kita lihat saudara. Saya mau tanya sedikit intermezzo kepada saudara. Kalau saudara suruh memilih, mau masalah kecil atau masalah besar? Oke, karena saudara nggak bisa ngomong ya. Saya mau tanya, siapa yang pilih masalah kecil? Coba angkat tangan yang pilih masalah kecil. Siapa yang pilih masalah besar, saudara? Siapa yang pilih masalah besar? Angkat tangan, saudara. Ini nggak ada yang angkat tangan. Oh, ada yang angkat tangan. Sekali lagi, saudara. Dua-duanya sekali lagi. Kan kita santai nih. Kita santai ya, gitu loh. Nah, yuk kita sekali lagi. Saudara kalau disuruh memilih, siapa yang mau memilih masalah kecil? Oh, nggak ada ya. Siapa yang mau memilih masalah besar? Biar berkatnya besar. Berani juga. Oke, ganti. Kalau saudara suruh memilih, saudara memilih siapa yang mau memilih batu kecil? Siapa yang mau memilih batu besar? Batu besar. Boleh deh. Oh, berani. Siapa lagi yang milih batu besar? Mana yang di Kalimantan, mana yang di Sulawesi, mana memilih apa, batu kecil apa batu besar? Ayo, Bu Natali, Bu Kris. Ayo pilih yang mana? Saudaraku, saya kasih tahu sama saudara. Kalau saudara memilih batu kecil, saudara nggak bisa dudukin tuh batu. Saudara jatuh. Iya. Betul ya? Tapi kalau saudara memilih batu besar, saudara enak santai lu duduk di batu besar. Ya, saudara di Jakarta saudara, ada namanya Rumah Duka Pondok Rangon. Saya kalau ke Pondok Rangon saudara, ya melihat banyak tempat duduk saudara. Untuk bisa duduk di dekat makam saudara ya. Kalau batunya kecil, nggak bisa duduk saudara. Tapi kalau batunya besar, kita duduki nyantai, enak, saudaraku. Jadi saudara pilih apa? Masalah kecil apa masalah besar? Tadi pilih besar ya. Batu besar ya, berarti milih masalah besar. Saudara, saya ingatkan kepada saudara semua. Ingat nih anak-anak Tuhan. Masalah akan menjadi kecil karena Tuhan di dalam kita besar. Itu sudah tahu ya. Tapi masalah itu ada di bawah telapak kaki kita orang-orang yang benar. Katakan amin. Amin. Ya, kita injak itu masalah, kita harus menari-nari di atas masalah. Wow. Jangan sampai masalah tindih kita, ya akhirnya setan menari-nari di atas kita. Kesedihan boleh ada, kematian boleh ada, kesusahan boleh ada, penindasan boleh ada, tapi kita harus menari-nari di atas masalah itu, saudara. Injak aja, saudara, injak. Amin, saudara, artinya lawan penyakit. Ingat 39 cambukan, 39 masalah yang sudah ditanggung sama masalah penyakit yang sudah ditanggung sama Yesus. Bahkan lebih, saudaraku. Ya, kita tolak semua sakit penyakit, saudara. Kita berdoa secara roh kita sudah menyatakan bahwa bilu darah Yesus sudah menyembuhkan. Sekali lagi tadi urusannya Tuhan, ya, mau dipanggil atau tidak, kita terlebih dahulu sudah datang kepada Dia. Amin, saudaraku. Jadi sekali lagi saudara memiliki keberanian. Kita lihat lagi saudara. Berikutnya ayat yang ketiga saudara. Wajahnya bagaikan kilat saudara ya.
dan pakaiannya putih bagaikan salju, saudara. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Saudara, ngeri banget, saudara. Baru sinarnya aja ngeri banget nih, saudara ya. Saudara, berita kematian Yesus pertama kali itu memang disaksikan, saudara, oleh perempuan. Saudara mesti bangga juga ya kita sebagai perempuan, amin. Bahkan ada yang berkata bahwa penginjil pertama itu perempuan, tapi ada yang bilang bukan, malaikat kata yang pertama memberitakan, tapi yang memberitakan kepada murid-muridnya itu perempuan, saudara ya. Haleluya, amin. Kebangkitan menimbulkan apa? Kebangkitan Kristus menimbulkan keberanian, kegairahan, menimbulkan apa? Semangat, saudara. Ya, ini dia lari pergi, saudara ya. Dilihat, waduh, kuburannya sudah terbuka, saudara. Ya, dia punya keberanian, punya kegairahan, punya semangat. Saya nggak mikirin mereka lagi sedih, lagi apa ya. Saya nggak suka dengan orang yang melo, nangis melulu, saudara, meratapi dulu. No, saya nggak cerita tentang meratapnya. Saya lihat wanita-wanita itu berani. Wanita-wanita itu bergairah. Wanita-wanita ini semangat, saudara. Ya, ini yang menjadi penggerak para pengikutnya Tuhan untuk memberitakan kebangkitan Kristus. Hai wanita-wanita, engkau adalah penggerak untuk memberitakan kebangkitan Yesus. Katakan amin. Ya, engkau punya keberanian untuk bisa merubah hidupmu, merubah keluargamu, merubah banyak orang-orang di sekelilingmu, bahkan merubah gerejamu, merubah dunia. Tuhan katakan bisa. Ya, jadi sekali lagi masalah kita ya kita taruh di bawah kaki ya, karena kita orang-orang yang benar. Jadi jangan takut dengan masalah ya. Selama kita masih hidup, masih ada masalah, cubit aja tangannya, coba. Jangan cubit tetangganya, cubit diri sendiri. Sakit, saudara. Selama kita sakit berarti kita masih hidup. Selama masih hidup berarti masih ada masalah. Jadi sekali lagi saudaraku, dudukin aja tuh masalah ya. Jadi jangan besar, jangan takut dengan masalah besar. Ya, kecil buat Tuhan, Bu Marisa, kecil buat Tuhan. Amin. Yang seharusnya kita mati semua nih. Baru ya 1, 2, 3 orang. Saya dalam waktu 1 tahun, saya kehilangan 2 orang. Mami saya dan tante saya yang tinggal di rumah saya. Gak apa-apa, it's okay. Itu ya memang Tuhan kehendaki. Itu namanya Tuhan kehendaki. Hanya masalahnya dalam keadaan COVID. Toh ada juga masalahnya dalam keadaan yang lain kan, kematian itu. Jadi sekali lagi, masalah ibu-ibu atau wanita-wanita itu memang awalnya memang membayangkan batu yang besar, tapi ketika dia lihat terguling, wow, dahsyat, saudara ya. Mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, persoalan diselesaikan karena Tuhan mengutus malaikatnya untuk menyelesaikan masalah saudara. Tuhan kirim rohnya untuk menyelesaikan masalah saudara. Jadi saudara harus berani memasuki kubur Yesus. Harus berani saudara memasuki sesuatu yang dikatakan sulit. Tapi tidak ada yang sulit buat Tuhan. Amin. Gak mungkin, tidak ada yang gak mungkin buat Tuhan. Amin saudaraku. Jadi sekali lagi, mari kita harus punya roh keberanian. Jangan jadi pengecut saudara ya. Jangan sampai kita ketakutan, gak berani kemana-mana saudara ya. Berbulan-bulan gak berani keluar. Waduh. Jangan juga tiap hari keluar juga, jangan saudara ya. ya jangan takut berlebihan. Katakan no worries, no worries. Jangan takut berlebihan saudara ya. Kalau orang yang takut berlebihan itu kan kehilangan iman. Ingat, ya kenapa? Karena fokusnya ke masalah saudara. Ya akan kehilangan iman kalau saudara fokusnya ketakutan itu. Saudaraku, orang yang takut berlebihan itu saudara nggak akan dipromosikan sama Tuhan. Ya, sampai Tuhan datang kedua kali juga nggak dipromosikan begitu-begitu aja saudara ya. Orang yang takut akan Tuhan saudara nggak akan terima janji Tuhan. Jadi sekali lagi, wanita-wanita hebatnya Tuhan katakan no worries. Amin saudaraku. Yes, mari kita lihat yang keempat saudara. Apa peran wanita yang keempat saudara ya. Kita perhatikan baik-baik. Tuhan katakan apa? Jangan takut dan percaya firman Tuhan. Ada yang takut rupanya. Ada yang ragu-ragu rupanya. Kita lihat siapa yang ragu-ragu. Yuk kita lihat. Mari Bu Rani, baca lagi boleh. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya.
Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Yes, saudaraku dikatakan, jangan kamu takut sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Jangan kamu takut. Ini selalu Tuhan katakan, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Ya. Kemudian dikatakan gini, ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya. Jadi Yesus pernah ngomong nih saudara. Pernah ngomong sebelumnya. Ini kan Matius 28. Jadi sebelumnya ada Matius-Matius yang lain, saudara. Yesus pernah ngingetin ini, saudara. Hanya murid-muridnya nggak ngeh lah, gitulah, saudara ya. Ibaratnya kayak dibutakan rohaninya, saudara ya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari kita lihat, saudara. Salah satunya adalah siapa, saudara? Salah satunya adalah Thomas, saudara. Ya, dikatakan apa, saudara? Kemudian ia berkata kepada Thomas, Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, kata Yesus. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku dan jangan engkau tidak percaya lagi melainkan percaya. Jadi saudara mesti percaya sama firman Tuhan, jangan takut saudara ya untuk menyatakan imanmu kepada banyak orang. Wanita-wanita ini percaya saudara, ya. Thomas menjawab, "Ya Tuhan dan Allahku." Lalu kata Yesus, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saudara mungkin belum pernah berjumpa dengan Tuhan secara fisik. Mungkin saudara belum pernah berjumpa Tuhan, mungkin dalam mimpi belum pernah, ya, mungkin saudara belum pernah berjumpa lah secara rohani juga mungkin saudara merasa belum pernah saudara. Tapi saudara percaya. Kok saudara mau mengikuti firman Tuhan? Kok mau melakukan firman Tuhan? Itu karena saudara punya iman percaya kepada Tuhan. Amin saudaraku. Firman Tuhan ngomong begini, kalau engkau mau melihat aku, lihatlah pada saudara-saudaraku. Nah saudaraku, kalau saudara mau melihat Tuhan Yesus, lihat tuh sama saudara-saudaramu banyak nih, lebih dari 40 orang. Nah perhatiin aja satu-satu nih, di situ ada Yesus. Amin saudaraku, kalau suami istri lihat-lihatan, di situ ada Yesus Pak. Di situ ada Yesus mah. Jadi jangan sembarangan juga mencaci maki suami dan istri saudara, ada Yesus di dalamnya. Saudara harus percaya, jangan seperti Thomas yang nggak percaya, saudara. Jangan sampai ragu-ragu, saudaraku. Ya, saudara saya mau kasih tahu, saudara. Nih, perhatikan baik-baik. Ini buktinya Yesus pernah memberitahukan tentang penderitaannya. Tadi kan Matius 28 ya. Lihat nih, di Kaisarea Filipi, Matius 16 ada. Di Galilea, Matius 17 ada. Di Betania, Matius 20 ada. Di Yerusalem, Matius 26. Saudara saya baca satu ya, di Matius 16, 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Sudah diberitahu. Tapi banyak yang ragu, banyak yang nggak percaya, termasuk murid-muridnya Yesus. Ada yang degil juga hatinya, saudara. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ini sungguh saudara, seringkali kita juga ya kadangkala saudara kita percaya sih sama firman Tuhan, tapi untuk melakukannya berat banget gitu saudara ya. Ya, sering mendengar firman Tuhan, sering mendengar khotbah-khotbah, namun ya itu kata dia gitu saudara. Kayaknya Tuhan bicara sama hamba Tuhan itu deh. Kok sama saya nggak pernah bicara sih? Nah gitu saudara ya. Saudara ketika engkau baca firman Tuhan, itu Tuhan katakan buat engkau. Buat saya. Artinya Tuhan bicara buat saudara. Ya Tuhan itu tidak bisa dibatasi saudara. Dia bisa bicara dalam berbagai macam hal saudara. Bukan hanya audible saja. Tapi dia bisa melalui firman, melalui khotbah, kesaksian tadi Bu Marisa. Itu Tuhan bicara. Melalui pujian Tuhan juga bicara. Saudara saya punya asisten rumah tangga waktu itu saudara ya. Saya ajak dia ke gereja karena dia sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya ajak dia ke gereja. Sampai di gereja ada yang khotbah, bla 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 khotbah. Pas pulang saya sambil nyetir mobil, saya tanya sama dia, kamu ngerti nggak firman yang disampaikan itu? Dia katakan apa? Nggak ngerti. Saya bilang, kok nggak ngerti? Tapi tiba-tiba dia ngomong ini, oh ya bu, saya nggak ngerti firmannya, tapi saya ingat ada satu lagu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Rupanya dia ingat lagu itu saudara. Bukan ingat firman yang disampaikan hamba Tuhan.
Itu Tuhan bicara sama dia, mesti kita percaya. Amin, saudaraku. Jadi Amin. sekali lagi diingatkan, jangan takut saudara, percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Seperti yang dilakukan oleh wanita ini saudara, dia nggak takut, dia terobos aja, masuk ke dalam, dia lihat, wah nggak ada mayat Yesusnya. Ya, mungkin dia mikir, wah benar juga, mungkin dicuri dan sebagainya. Saudara nggak usah pikirin itu. Kita percaya sama Tuhan Yesus bahwa dia Allah yang bangkit, Allah yang hidup. Yes. Berikutnya saudara, mari kita lihat. Berikutnya adalah kita sebagai anak-anak Tuhan, wanita-wanita ilahi, Tuhan, wanita-wanita hebatnya Tuhan punya peran dalam kebangkitan ini. Kita harus menjadi saksi Kristus. Silakan baca Bu Rani. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-muridnya. Yes, betul ya saudara, ya dikatakan apa? Ia segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya. Hari ini saudara diutus oleh Tuhan. Segeralah engkau pergi kemanapun atau dimanapun dalam keadaan apapun, ataupun diperhadapkan dengan siapapun, beritakan Injil. Beritakan Injil. Saya teringat saudara, tanggal 18 kemarin, itu saya ulang tahun nih. Saya ulang tahun kali ini saudara bukan, saya bahagia ya, dirayakan banyak orang saudara, sampai 4-6 gitu saudara ya, sampai 6-7 kali saudaraku, saya bahagia. Tapi ada yang paling bahagia itu ketika di hari ulang tahun saya, saudara, saya berbagi kasih dengan orang-orang di sekeliling saya, berbagi kasih dengan mereka-mereka yang memerlukan. Saudara, yang keluar dari mulut saya nggak banyak, cuman katakan Tuhan Yesus memberkati. Kadang kalau mereka Sunda ya saya ngomong pakai bahasa Sunda, saudara ya. Hanya seperti itu, saya menceritakan bahwa Yesus sayang sama kamu. Yesus mengasihi kamu. Itu pun saudara, itu pun salah satu bentuk kita bersaksi bersaksi akan nama Tuhan, saudara. Amin, saudaraku. Saya paling takut saudara sama waria, paling takut saudara. Ya, saya pernah waktu itu naik mobil, tiba-tiba waria di pinggir saya, saudara. Itu nongol di kaca saya, saudara. Saya kaget, saudara ya, karena ngomongnya agak aneh gitu, saudara ya. Tapi Tuhan katakan, itu dia itu anakku, kata Tuhan. Suatu saat saya lewat lagi, saya pengen ketemu orang itu, ada orang itu. Tuhan kasih saya keberanian untuk saya bersaksi sama dia, saudara. Waktu saya nyetir mobil, sengaja saya pelan-pelan supaya kena lampu merah lagi. Ketemu lagi dengan dia. Tapi dia ada di ujung, saudara. Dia nggak nyamperin saya. Saya panggil dia, saudara. Saya panggil dia. Tiba-tiba dia berkata, ada apa tante? Gitu ya, saudara, ngomongnya begitu ya. Lalu saya katakan, ini dari Tuhan Yesus buat kamu. Lalu saya katakan lagi, Tuhan Yesus sayang sama kamu. Terus dia bilang, amin, amin, amin. Yes. Bersegeralah pergi. Katakanlah kepada murid-muridku, ya, Yesus telah bangkit dari orang mati. Katakan amin. Saudara, setelah para wanita ini menemukan bahwa Yesus telah bangkit, mereka nggak tinggal diam. Saudara pun nggak boleh tinggal diam. Ya, saudara harus kembali ya ke tempat di mana engkau mau memberitakan Injil, dimanapun juga ceritakan itu semua, saudara ya, seperti yang dilakukan oleh Maria dan teman-temannya dan juga murid-murid yang lain. Ingat, Petrus saudara ya berkhotbah, saudara berapa 3.000 jiwa diselamatkan. Wow, luar biasa ya saudaraku. Jadi kita wanita-wanita hebatnya Tuhan ya berperan dalam kebangkitan Yesus. Perannya jadi saksi Kristus. Itu yang kelima, yang terakhir. Dikatakan lagi apa? Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Saudara, saya teringat saudara, waktu beberapa tahun yang lalu saya ada pelayanan ke Belanda waktu itu, saudara. Saya pergi ke Belanda dengan bahasa mereka, saya diterjemahkan dengan bahasa Indonesia, bahasa Belanda, saudara. Di sana saya ngomong pakai bahasa Indonesia. Tiba-tiba saudaraku, saya berkata gini sama Tuhan, Tuhan, saya ingin sudah hampir 2 minggu saya di sini, saya ingin mendengar firman Tuhan melalui hamba-hamba Tuhan yang ada di Belanda gitu, saudara. Saya tahu di Belanda ngomongnya bahasa Belanda kan, bukan bahasa Indonesia, saudara. Tapi saya katakan pasti Tuhan bisa menerjemahkan lebih dalam lagi dalam setiap pikiran saya bilang itu. Pasti tahu bahasa roh aja ada yang terjemahin, masa bahasa Belanda nggak ada, gitu loh saudara.
Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Saya pergi ke sebuah gereja yang begitu besar, saudara. Saya duduk di situ, itu suaranya bergema dan kecil sekali, saudara. Saya sempat protes sama Tuhan, saya ngomong ini, Tuhan, saya bilang, saya kan duduk di sini, saya mau mau di charge gitu, saudara. Saya pengen dengar Tuhan bicara sama saya. Selama ini 2 minggu saya ngomong terus, saya pengen duduk diam dengerin Tuhan ngomong apa. Kok suaranya kecil banget, nggak kedenger. Tahu nggak apa yang Tuhan katakan? Aku sedang berbisik-bisik. Apa, saudara? Aku sedang berbisik-bisik. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika ada orang menyampaikan firman, ketika ada orang memberitakan Injil, saudara. Mau orang tua, anak muda, saudara, mau suara besar, suara kecil. Ya, apalagi suaranya kecil, jangan protes, saudara. Tuhan lagi bisik-bisik, tetap kita harus mendengar. Katakan amin. Ya, kita tetap harus mendengar firman Tuhan sekalipun itu suaranya kecil-kecil dan seperti orang ngedumel. Saudara, ini yang terakhir, ya. Makna kebangkitan Kristus, saudara, memberi kemenangan. Tadi sudah tahu ya, kemenangan atas penyakit, atas masalah, pergumulan yang ada, Tuhan sudah angkat semua kutuk kemiskinan, kutuk kebodohan, kutuk apalagi kutuk penyakit dan sebagainya, ya. Dan makna kebangkitan berikutnya adalah Tuhan beri sukacita. Ayo bersukacita. Sukacita di dalam Tuhan itu kekuatan buat kita. Amin. Saya kan pernah lumpuh 3 kali, saudara. Nanti saudara baca bukunya ya. Setelah itu kasih komen sama saya. Nanti saya kasih nomor WA-nya. Saudara, kalau saya nggak bersukacita sampai hari ini, saya nggak bisa bangun, saudara. Ya, kesukacita di dalam Tuhan itu kekuatan. Ya, kemudian makna kebangkitan Kristus yang ketiga itu membawa harapan. Ya, nggak mungkin kita selamanya di bawah terus. Firman Tuhan berkata kita akan naik dan naik, saudara ya. Kalau punya mobil juga, saya tadi punya sepeda, kemudian motor, mobil, saudara, mobil juga bermerek. Ini lama-lama tinggi juga loh, saudara. Ya, yang tadi rumah cuma 1, 2, lama-lama banyak, saudara. Kalau anak jangan banyak-banyak, saudara, cukup 2 aja. Ya, makna kebangkitan Yesus itu merubah hidupmu. Ingat, merubah hidup kita. Anak-anak Tuhan yang percaya sama Yesus, kalau karakternya masih pakai karakter lama, hati-hati, brainwash otakmu dengan firman Tuhan, baru bisa berubah. Karena ketika engkau lahir baru, ya, ketika engkau lahir baru, rohnya memang baru, jiwanya belum. Jiwanya bagaimana? Firman Tuhan. Brainwash otakmu sama firman Tuhan. Kalau nggak mau baca firman Tuhan masih begitu-gitu terus. Udah jadi Kristen juga begitu-begitu terus. Tapi ingat baik-baik, makna kebangkitan Kristus berubah hidupmu. Saudara harus berubah. Yang terakhir, makna kebangkitan Yesus memberi kepastian kepada saudara. Ya, sekali lagi tadi, Yesus bangkit, Yesus hidup itu bukan dongeng belaka, bukan rekayasa. Sekarang banyak settingan, rekayasa. No. Ini sungguh-sungguh dia pernah ada di bumi ini. Mari kita berdoa bersyukur. Bapak, kami mengucap syukur, kami berterima kasih untuk malam hari ini. Hamba sudah menyampaikan berita firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau ditinggikan, diagungkan, dan dimuliakan. Namamu sungguh Tuhan berkuasa buat setiap anak-anak Tuhan yang mendengar saat ini. Buat mereka sungguh percaya, tidak meragukan akan Tuhan. Buat mereka sungguh-sungguh berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Dan kami percaya mereka menang di atas penderitaan mereka, kesusahan mereka, penderitaan mereka, masalah mereka, penyakit mereka. Kami percaya Tuhan, mereka akan diangkat dan mereka sudah Tuhan tanggung semua masalah penderitaan di atas kayu salib. Hari ini masih berlaku Tuhan. Dan kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kebaikan, untuk kasih Tuhan melalui via Zoom hari ini. Karena Engkau hadir di tengah-tengah kami dan mengurapi semua teman-teman sahabat kami yang ikut bersama-sama ini. Biarlah firman Tuhan ini sungguh menjadi berguna, firman Tuhan ini menjadi kesaksian yang luar biasa, dan juga firman-Nya menguatkan setiap kami yang mendengarkan. Karena segala puji hormat kemuliaan buat nama Yesus. Semua yang percaya dan mengasihi Tuhan katakan amin. Yesus berkati. Untuk Tuhan kita. Terima kasih banyak Bu Dep. Yes. Tuhan memberkati. Sekali lagi kita mau arahkan tangan kita. Kita akan berdoa untuk Pastor Deborah dan Ibu Marisa. Kita berdoa Tuhan memberkati kehidupan mereka berdua. Ibu Deborah, Ibu Marisa, kami percaya pemakaian Tuhan akan lebih luar biasa dalam kehidupan mereka. Tuhan memperbesar kapasitas pelayanan mereka. Tuhan melengkapi mereka terus-menerus, tambahkan karunia-karunia ilahi, talenta-talenta daripada Tuhan. Lebih dari semuanya itu kami berharap mereka tetap
tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan, menjadi terang, menjadi saluran berkat Allah dimanapun mereka berada. Tuhan senantiasa menjaga kehidupan, pelayanan mereka, keluarga mereka, setiap aktivitas mereka. Tuhan lindungi mereka, jauhkan dari virus-virus, dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Ibu-ibu, sebelum kita akan berdoa untuk pergumulan yang sudah masuk ke chat WA saya secara pribadi, mungkin saya tidak akan sampaikan keseluruhannya. Kita akan berdoa, kita akan sama-sama menaikkan pergumulan doa pribadi kita di hadapan Tuhan. Saya beri waktu kita untuk berseru kepada Tuhan. Kita berdoa masing-masing pribadi, kemudian kita juga akan mendoakan satu dengan yang lainnya. Kita akan berdoa untuk bangsa dan negara, dan di akhir doa syafaat kita nanti, saya minta dengan hormat, dengan kasih, Ibu Amelia Cahyadi akan menutup kita dengan doa berkat. Namun sebelumnya kita naikkan pujian ini, refnya saja, karya terbesar dalam kehidupan kita semuanya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkan, Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari sekali lagi dengan segenap hati kita katakan karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkan kami Tuhan. Amin. Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki, yang ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Saya beri waktu kita sejenak, angkat suaramu dan berdoa di hadapan Tuhan. Panggil namanya Yesus Tuhan. Dia mendengar setiap seruan doa-doa kita malam hari ini. Taruh setiap permasalahanmu, pergumulanmu, sakit penyakitmu. Minta Tuhan menjamah kehidupanmu, memulihkan kehidupan kita semuanya. Tuhan, aku berdoa untuk wanita-wanita ini, anak-anak-Mu Tuhan. Nyatakan pertolongan-Mu, belas kasihan-Mu dalam kehidupan mereka. Tuhan, tolong kehidupan mereka. Tuhan, pegang kehidupan mereka. Mereka tidak berjalan sendiri, tetapi tangan Tuhan menolong kehidupan mereka. Setiap pergumulan-pergumulan, permohonan doa yang telah mereka tuliskan, Tuhan, aku berdoa biarlah Tuhan menyatakan keinginan hati mereka. Tuhan menjawab pergumulan hidup mereka. Mereka yang saat ini tengah berada dalam kondisi terkena COVID-19, kami berdoa Tuhan menolong kesembuhan daripada Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka sekeluarga di dalam nama Yesus. Mereka yang tengah berjuang dengan iman mereka kepada Engkau Tuhan. Tuhan pimpin kehidupan mereka, Tuhan temani mereka Tuhan. Berikan kekuatan, kemampuan untuk senantiasa hidup dalam iman mereka, kebenaran firman-Mu ya Bapa. Mereka yang mengalami masalah dalam keluarga, ekonomi mereka, pendidikan anak-anak mereka, Tuhan campur tangan. Tuhan tolong, kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika mereka sungguh-sungguh mencari Engkau, ketika kehidupan kami berpadanan dengan kebenaran firman Tuhan, maka Engkau Allah yang luar biasa yang menyatakan seluruhnya dalam kehidupan kami. Tepat pada waktunya Tuhan akan menolong kehidupan kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami bersatu hati dimanapun kami berada Tuhan. Dimanapun kami berada, kami menyatukan hati. Kami berdoa untuk bangsa kami. Kami berdoa untuk negeri kami ini Tuhan. Dalam begitu banyak pergumulan, masalah yang dialami bangsa kami. Tuhan nyatakan pertolongan-Mu. Tuhan nyatakan belas kasihan-Mu bagi bangsa kami ini Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga kami, saudara-saudara kami yang ada di NTT. Mereka yang mengalami bencana alam, kami berdoa Tuhan memberikan mereka kekuatan,
Tuhan. Tuhan memberikan mereka kemampuan untuk melewati musim yang sangat sulit ini Tuhan. Tuhan pulihkan ekonomi mereka, Tuhan pulihkan kesehatan mereka, Tuhan pulihkan segala sesuatu yang ada dalam kehidupan mereka. Tuhan menyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan mereka. Bagi saudara-saudara kami yang terkena COVID-19, Tuhan tolong kehidupan mereka. Biarlah mereka senantiasa bersyukur dan tetap kuat dalam iman mereka kepada Tuhan. Mereka yang mengalami begitu banyak masalah atas bangsa ini, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Presiden kami, pemerintahan dari pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan berikan kebijaksanaan hikmat bagi setiap program keputusan yang ada. Tuhan tolong mereka ya Bapak. Program vaksinasi yang tengah berjalan, Tuhan juga sertai agar program ini berjalan dengan lancar, tepat sasaran ya Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan atas bangsa kami. Kami percaya doa-doa yang kami serukan malam hari ini tidak akan pernah sia-sia, karena Engkau mendengar setiap doa kami yang kami naikkan dengan ketulusan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami wanita-wanita yang ingin selalu hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kami wanita-wanita yang menjadi tiang-tiang doa bagi keluarga kami, tiang-tiang doa bagi gereja kami, tiang-tiang doa bagi bangsa kami ini Tuhan. Biarlah hati kami penuh dengan hati kerinduan yang ingin terus berdoa di hadapan Tuhan. Menjadi Tuhan saluran berkat Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pertemuan kami malam hari ini. Tuhan memberkati kami, Tuhan melindungi kami, dan kami percaya Tuhan akan pakai kami menjadi teladan, menjadi terang Tuhan. Kami akan terus memberitakan kebenaran firman Tuhan melalui hal-hal yang sederhana dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Saya minta dengan hormat Ibu Amelia Cahyadi akan membawa kita dalam doa berkat. Mari kita arahkan hati kita dan terimalah berkat yang sempurna dari Bapa. Tuhan Yesus akan memberkati kita melalui penyertaan-Nya. Amin. Tuhan memberkati kita semua dengan kesehatan yang baik, dengan damai sejahtera, sukacita, kekuatan, kemampuan ilahi yang Tuhan berikan kepada kita sebagai wanita-wanitanya Tuhan. Oleh karena itu, biarlah kita menerima berkat yang sempurna ini. Turunlah kiranya kasih sayang Tuhan atas hidupmu, dan terimalah ketopong keselamatan dalam hidupmu. Engkau akan menjadi wanita-wanita yang perkasa di hadapan Bapa. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat yang sempurna yang datangnya dari Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, sama-sama katakan amin. Amin. Terima kasih, puji Tuhan. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Ibu Gembala GBI dengan alamat Grapena, Ibu Amelia Cahyadi, Pastor Deborah Gunawan, Ibu Marisa, untuk semuanya yang sudah berpartisipasi malam ini. Ibu Novania Paulus, Tuhan memberkati. Ada Kak Jess, Tuhan memberkati. Ada Kak Olive, ada Ibu Fani dari Palangkaraya, dan semua kita yang mungkin belum saya sebutkan satu persatu. Ada Ibu Peti Tunjung, Tuhan memberkati. Ada Grace, ada Tante Juliana, ada Ibu Mika, dan semuanya yang sudah ikut pada malam hari ini. Tuhan memberkati. Sekali lagi Ibu Deborah ada 10 buku ya Bu? Kita akan dapat berkat 10 buku dari Ibu Deborah, buku yang dia tulis ini tentang kesaksian hidupnya, dan pasti akan memberkati kita. Orang-orang yang terpilih nanti akan saya hubungi ya Bu. Oke. Ya, terima kasih sekali lagi. Silakan kepada Bu Rani nanti ya, 10 buku. Siap. Terima kasih. Dan doakan juga ibu-ibu untuk pelayanan ini bukan pelayanan dari denominasi tertentu, ini bukan dari gereja tertentu, tapi ini adalah kerinduan kita bersama untuk kita punya pergaulan yang lebih luas lagi dari berbagai gereja, dari berbagai daerah. Doakan terus supaya pelayanan ini bisa menjadi berkat, khususnya dalam sosial media, karena kita lebih kepada sosial media. Ada Instagram, ada YouTube, dan yang belum subscribe, silakan di-subscribe. Yang belum follow Instagramnya, silakan di-follow, karena ada renungan-renungan
quotes yang bisa Anda share kepada rekan-rekan Anda, orang lain, dan saya bersyukur sekali bahwa ada banyak orang yang diberkati dan ada beberapa yang non-Kristen yang juga diberkati dengan renungan-renungan yang saya bagikan setiap hari. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu-Ibu. Tadi sudah difoto, jadi boleh dibuka semua mute-nya. Boleh difoto lagi, saya akan foto. Oke, sekarang kameranya mendekat kepada kamera agak lebih besar wajahnya ya. Tunggu kameranya boleh di aja, bertahan 1 menit. Tunggu sebentar. Makasih ya Bu. Tunggu sabar dulu. Beberapa menit, ada 1 menit lah ya, sebentar ya. Setelah ini, oke. Yang lain belum dibuka. Oke, siap. Oke, sudah. Oke. Thank you. Ya, boleh dibuka mute-nya. Sekali lagi kita mau bilang terima kasih untuk Ibu Pastor Deborah dan Ibu Marisa. Sama-sama Ibu-Ibu boleh dibuka. Terima kasih. Thank you. Terima kasih Ibu Deborah sama Ibu Marisa. Semuanya. Terima kasih Ibu Deborah. Oke, God bless. Sampai jumpa di next meeting. Tuhan memberkati, Tuhan memberkati. Terima kasih banyak. Bye. Tuhan memberkati. Terima kasih Ibu Luar biasa. Ibu Siska, terima kasih semuanya. Bye. Ada Mama Reinhardt, terima kasih. Ibu Hilda, terima kasih. Ibu Novianti, terima kasih. Ibu Mika, Ketua WBI Geraha Pena, Tuhan memberkati. Oma Goten, Tuhan berkati. Sehat terus Oma. Sehat terus. Yarni dari Nias, Tuhan juga berkati. Tetap semangat ya. Tuhan berkati Ibu Nancy, Tuhan berkati Natalia dari Makassar, Tuhan berkati Ibu Karina, Little Flock, Ibu Wiwin, semuanya Tuhan berkati. Ibu Maria dari Little Flock juga, Ibu Yeni, Tuhan berkati. Ibu Ika, Ibu Fani. Wow, Tuhan berkati ya. Terima kasih banyak. Kita akan ketemu di pertemuan selanjutnya dan akan dikabari pasti. Terima WA-nya aja. Thank you, Bugam. Bye-bye. Hai Bugam, izin live ya Bugam. Terima kasih Bu Anita, Tuhan berkati Elvi. Izin live ya. Yani, Tuhan berkati semuanya.